Masa saya tingkatan 4, saya sepatutnya melanjutkan pelajaran tingkatan 4 sebagai pelajar aliran sains, tapi malangnya saya ada masalah keluarga yang tidak boleh dihindari, jadi keadaan memutuskan saya untuk saya pergi ke Johor. Dan masa di Johor, mungkin sebab kurang pengurusan, gara-gara masalah ini membuatkan saya tiada tingkatan 4 langsung. Saya betul-betul berhenti 1 tahun 2019 itu. Jadi saya mula bekerja sebagai part time saja yang membuatkan saya mulai hilang minat untuk belajar. Jadi saya sudah berhenti selama itu, buatkan saya terus yang tidak sedap pikir sekolah. Tidak silap masa tahun 2019 itu bulan November. Tiba-tiba bapak saya WhatsApp saya. Dia bilang, Pika, saya mau kau ambil SPM. Sedang macam yang sangat-sangat tidak mau, tidak setuju. Rasa macam itu semua tidak masuk akal. Kenapa mau berhenti kerja? Kenapa mau sambung belajar? Terus saya balas akan SMS bapak saya, hah? Kenapa? Terus bilangnya, saya tahu kau memang selesai kerja sekarang, cuma saya mau kau ambil SPM. Terus saya pun macam agak marah. Saya sudah berapa lama berhenti, kamu tahu juga kan? Kenapa kamu tiba-tiba mau suruh belajar lagi? Kamu tahu juga kan susahnya belajar macam mana? Kamu tahu juga kamu kecap balik semua pelajaran macam mana? Sedangkan tidak datang 1 hari sekolah pun boleh tertinggal banyak benda. Apalagi kalau sudah tertinggal hampir setahun, confirm lebih banyak. Mungkin boleh dibilang memang mustahil lah, bah. Memang no hope untuk sambung studi lagi. Terus tuh dia bilang saya begini, Ika, saya tahu kau selesai sama tempat kerjamu sekarang, tapi kau tidak tahu bila-bila masa kau boleh begaduh sama bos, kau boleh begaduh sama kawan kerjamu, dan kalau kau begaduh nanti, kau berhenti kerja, macam mana kau mau cari kerja di tempat lain? Sekarang di mana-mana kebanyakan mencari SPM. Aku cakap begini untuk kebaikanmu. Aku risau kalau kau nanti begaduh sama bosmu, begaduh sama kawanmu, atau kau dibuang kerja. Nanti kamu mendaftar kerja kau tiada SPM macam mana? Kau pikir itu bagus-bagus. Terus saya pun terdiamlah. Terus saya cakap, tidak guna juga saya belajar. Sebab saya gagal juga itu. Buat apa saya belajar kalau saya gagal? Terus bilang bapak, kau coba sejak dulu. Kau gagal kah? Kau si kah? Kau di kah? Kau kah? Saya tidak peduli. Saya cuma mau kau coba saja. Itu bapak cakap. Ada dalam masa 3-4 hari saya berpikir kan saya kerja pun yang mau try kah? Macam mana saya bunyi kah? Tidak. Terus macam pelan-pelan beberapa hari berpikir tuh kan macam saya terpikir sudah kenapa saya tidak coba sejak kan. Jumpa cigu-cigu pun semua yang, oh Safika akhirnya kau balik ke pangkal jalan, oh Safika akhirnya kau jumpa jalan pulang, oh Safika akhirnya kau sedar, banyak banyak betul cigu cakap. Jadi masa tahun 2020 tuh macam kamu tahu lah kan kita sekolah macam sampai bulan 3 apa disuruh cuti sekolah kan, kita disuruh cuti sekolah sampai bulan 7 kah sampai bulan 6 tidak ingat, terus disuruh sekolah balik sampai bulan 11 kah. Boleh dibilang tahun 2020 itu sangat sangat singkat masa kita belajar. Kebanyakannya cuti dan itu sangat-sangatlah susah. Saya sangat yakin banyak pelajar boleh relate sama ini. Susahnya belajar sendiri, belajar online daripada belajar di kelas. Contohlah belajar online kan, ada kita tanya satu, ada orang lain tanya satu, ada orang lain tanya satu, terus scroll, terus scroll, terus scroll. Itu yang buat macam lost motivation lah, macam motivasi mau belajar itu kan hilang. Cigu pun balik-balik ingatkan. Cigu bahasa Melayu saya, Cigu Juari, dia ada sekali itu dia marah saya lah. Sebab mungkin memang saya pun sekejap
semangat belajar. Sekejap macam yang mungkin tidak serius. Jadi ada sekali itu dia tegur saya, Safika, kalau kawan kamu berusaha 100 kali ganda, kamu kena belajar 200 kali ganda. Kamu sadarkah kamu tiada tingkatan 4? Kamu sadarkah berapa banyak mata pelajaran kamu tertinggal? Tapi untuk yang tahun 2020 itu saya tidak rasa depres sangat. Sebab macam saya rasa SPM masih jauh. SPM masih jauh dan saya boleh catch up itu semua. Dalam sebulan lebih sebelum SPM, kami masuk asrama sudah. Tepatnya ada lagi 52 hari yang saya ada untuk membuat persiapan sebelum SPM. Saya ingat lagi masa tuh pagi-pagi dalam jam 7 begitu, saya bangun sudah, saya turun pergi bilik prep sendirian. Saya buat latihan contoh kertas pemeriksaan. Biasanya saya buat 2-3 set untuk setiap subjek, dan saya utamakan subjek yang memang saya anggap susah, yang saya rasa senang. Saya lebih utamakan untuk belajar di kelas. Biasanya saya belajar tuh sampai waktu tengah hari. Sudah sampai waktu tengah hari, kawan akan turun pergi bilik prep, panggil makan. Siap makan tengah hari, balik dom. Tidur 2-3 jam, rehatkan kepala sekejap, sebab pagi-pagi kan belajar sampai tengah hari, jadi kepala kita ini pun kadang perlukan rehat. Sudah tidur, bangun-bangun tuh masih lagi di katil, bukalah buku sejarah kah yang memang perlukan banyak pembacaan, baca 1-2 bab. Tidaklah confirm kita hafal, tapi sekurang-kurangnya kita tahulah dalam bab tuh apa yang terjadi dan temanya apa, tentang apa. Pas tuh cerita sekejap sama kawan. Bila sudah malamnya tuh makan malam, siap makan malam, belajar biasanya sampai 11 malam lah. Tapi kadang-kadang kan boleh taksub belajar sebab mau tahu itu, mau tahu ini. Lagi-lagi kalau ada sudah benda yang kita rasa susah selama ini tapi tiba-tiba kita paham. Nah, mau ulang dan ulang dan ulang supaya lebih paham. Kadang-kadang boleh sampai jam 1 dan 2 pagi. Tapi biasanya saya belajar di dom lah kalau sampai pagi sudah, sebab saya takut belajar di bilik prep sendirian. Dan begitulah rutin harian saya setiap hari. Kadang ada juga lah cuti-cuti 1-2 hari, bermain sama kawan, pinjam handphone kawan, main game. Tapi memang setiap hari itu lebihkan masa belajar. Kadang study sama kawan, kadang minta tolong cigu, saling berkongsi pendapat dan pemahaman masing-masing. Sebab di asrama kan dekat sudah sama cikgu, apa-apa boleh sudah minta tolong sama cikgu, lebih banyak waktu bertanya. Sebab ada kelas petang, ada kelas tambahan malam. Guru-guru pun semua buat banyak cara supaya semua pelajar dapat catch up semua pelajaran yang ketinggalan. Sebab tahun 2020 tuh memang pelajar terlalu banyak dicutikan gara-gara pandemik nih kan. Oh iya, saya ada satu cerita yang saya rasa saya ingin kongsikan. Di situ juga ada kasih satu tugasan. Jadi dia tetapkan masa, kalau habis masa tuh semua orang kena siap. Memang masa saya di asrama boleh dibilang saya di fase-fase yang sangat tertekan, sangat tidak yakin. Sebab makin banyak saya belajar setiap hari, macam makin banyak benda baru yang saya baru tahu. Jadi macam saya pikir pengetahuan saya ini sangat-sangat cetek. Baru sehari sebelum SPM lagi tuh, cikgu kasih latihan sebelah malamnya untuk persediaan jawab Nobel keesokan harinya. Soalan ramalan, tapi cikgu mau uji kepantasan tangan dan minta kami mengeluarkan ide dan membuat jawaban. Terus saya duduk sebaris dengan kawan-kawan saya, dan dorang dapat siap dengan masa yang ditetapkan, dan ada yang duluan siap kalau saya sudahlah tidak siap, lambat penulis. Wah, saya betul-betul down di situ. Habis kelas mau gambar-gambar, tapi saya pula sibuk menangis. Saya pikir yang saya akan gagal. Tertekannya saya itu sampai saya tumbuk tangan saya di bawah meja. Tiada yang nampak lah, tapi macam saya membuang rasa kesal saya sama diri saya kan. Saya salahkan diri, kenapa lambat mengeluarkan ide, kenapa tangan lambat menulis, macam mana mau jawab SPM besok. Memang kau gagal lah ini, kau mau tengok kau muka guru-gurumu kecewa, memang taruhlah kau pika. Saya memang tidak dapat kawal saya punya emosi di situ. Tidak sepatutnya dicontohkan lah. Sama ada lagi
lagi satu kali cikgu cakap besok kelas kita menjawab contoh soalan peperiksaan. Nah, jadi malamnya tuh saya berhabis lah membaca buat latihan. Tapi bila besoknya tuh kan marka saya kadang rendah, tidak melepasi marka yang saya mau lah. Jadi saya terpikir lagi kenapa saya yang belajar tapi marka saya rendah, sedangkan orang lain tengok macam main handphone, main game, marka dorang lebih tinggi. Tidak salah untuk menyalahkan diri juga, sebab itu salah satu cara untuk kita berkembang. Macam kita mulai paksakan diri kita yang kita belum cukup bersedia, yang kita perlu usaha lebih keras lagi. Saran saya, buatlah apapun cara yang akan membuat kita merasa kurang menyesal dengan apapun keputusan kita nanti. Dan kamu buatlah nota kamu sendiri. Jangan terlalu mengharapkan nota yang cikgu kasih, sebab nota yang kita buat sendiri biasanya kita akan lebih paham dan kita akan lebih hargai, kita akan simpan bagus-bagus. Ini saya tunjuk contoh kertas 3 pendidikan seni visual yang saya buat. Saya sempat gambar sebelum saya hantar dekat cikgu untuk saya tengok balik-balik. Pas tuh apapun latihan yang kamu buat untuk SPM kah, untuk cuma latihan di kelas, kamu letaklah semua effort kamu. Yang contoh PSV, supaya cikgu ada alasan untuk kasih kamu marka yang tinggi. Akan lebih puas hati bila kamu dapat marka, lagi-lagi kalau marka kamu tinggi, terus kamu pun yang, wah, marka aku tinggi dan marka ini aku dapat sebab hasil dari usahaku sendiri. Pastikan setiap satu tugasan tuh kamu hantar dalam keadaan yang memang kamu puas hati, yang memang capai tahap expectation kamu lah. Kepada kamu yang sedang berjuang untuk menjadi orang yang berjaya, kalau kamu merasa tertekan sekarang, kalau kamu merasa mau putus asa, saya ada kata-kata semangat untuk kamu, dan saya harap ini membantu. Tanmu dengan yang dapat meningkatkan jangka yang kedua, kadar kematian tinggi. Yang ketiga, jangka hayat yang rendah. Faktor penyebab pertama, kawin awal menyebabkan Secara mengulas, kita mengulas. Menurut Dato Dokter masalah 5 UPM tentang cara terperinci tentang peranan ibu bapak bagi terlampau, tetapi harapan diam bah. Saya selalu cakap sama diri saya sendiri yang hari ini saya akan mula ulang kaji dan belajar besok. Dan bila sudah keesokan harinya, saya akan mula cakap balik. Saya akan mula besok, dan besok. Hari esoknya itu tidak pernah datang sama saya. Saya mula lalai, saya mula malas, dan saya mula hilang semangat. Kerja rumah saya menumpuk, banyak mata pelajaran saya tertinggal, dan saya mula menyesal kenapa saya tetap di tempat yang sama dan tiada kemajuan. Saya perlahan-lahan mula merasa bodoh. Saya terlalu penat untuk mulai semuanya dari awal, jadi saya terpikir saya kena berhenti untuk bermalas-malasan. Semuanya terasa sangat susah masa awal-awalnya. Saya tidak mau teruskan. Saya mau balik ke diri saya sebelumnya, di mana saya habiskan masa main handphone, main game, tidur, dan tengok drama sepuas yang saya mau. Saya tidak perlu tahu pun bila matahari terbit, bila matahari terbenam, sebab itu rasanya lebih senang dan selesa daripada harus menghadap pukul. Tapi saya sadar, kalau kita tidak coba keluar dari gaya hidup kita yang sebelumnya, yang kita anggap selesa, yang kita anggap sebagai radar kenyamanan kita tidak akan maju, kita tidak akan berkembang. Dan berkembang sangatlah penting, sebab ini yang menolak kita untuk maju ke hadapan. Kita akan merasai banyak pengalaman baru yang kita tidak tahu yang sebenarnya otak, minda dan diri kita mampu capai.
Halo, Oma, aku dapat 7E.